Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Anjani Anugrah Iwanto, NPM 18 14 18 10. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria. PGPR merupakan bakteri-bakteri yang hidup di sekitar perakaran tanaman. Akar adalah sumber kehidupan di mana di sana terjadi pertukaran udara, unsur hara, dekomposisi, dan lain-lain sebagainya. Bakteri tersebut hidup secara berkoloni menyelimuti akar tanaman. Bagi tanaman, keberadaan mikroorganisme ini sangat baik karena bakteri ini memberi keuntungan dalam proses fisiologi tanaman dan pertumbuhannya. PGPR atau bisa disebut Rhizobacteria pemacu tumbuh tanaman atau RPTT adalah kelompok bakteria yang menguntungkan, yang agresif menduduki mengkolonisasi rhizosfer bagian perakaran. Sudah banyak sekali penggunaan bahan-bahan kimia sebagai pupuk dan pestisida yang digunakan oleh petani. Tentunya hal ini dapat mencemari lingkungan dan mengurangi unsur hara alami dalam tanah. Mikroorganisme yang menghasilkan hara alami lama-lama akan hilang. Berbagai manfaat positif dari bakteri dalam rhizosfer telah menjadikannya sumber potensial bagi ketersediaan nutrisi dalam tanah serta mendorong pertumbuhan tanaman sehingga menjadi lebih baik. PGPR sendiri dapat dibuat secara alami dengan menggunakan akar bambu, akar alang-alang, dan akar bayam duri. Dalam akar bambu banyak sekali terdapat bakteri Pseudomonas fluorescens yang dapat meningkatkan kelarutan P dalam tanah. Selain itu, akar pisang juga dapat dibuat untuk menjadi PGPR. Tujuan dari pupuk organik cair ini adalah mengurangi penggunaan pupuk kimia yang digantikan oleh pupuk organik cair, mengetahui pengaruh PGPR terhadap tanaman dan lingkungan, dan mengetahui macam-macam akar tanaman yang dapat digunakan untuk pembuatan PGPR. Penggunaan PGPR, pupuk organik cair sebagai alternatif pupuk kimia. PGPR merupakan bakteri yang berkoloni dengan perakaran dan mendukung kekebalan, pertumbuhan, dan perkembangan tanaman berkat kemampuannya dalam menghasilkan zat pengatur tumbuh atau ZPT. Selain itu, ia juga menjadi biokatalis untuk mendukung ketersediaan NPK dan asam-asam organik penting lainnya bagi tanaman. Karena manfaatnya, PGPR dapat digunakan menjadi alternatif sebagai pupuk organik cair pada tanaman, sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia yang dapat mengurangi unsur hara alami yang dihasilkan oleh mikroorganisme tanah. Berikut adalah gambar dari tanaman yang diaplikasikan PGPR dan tidak diaplikasikan PGPR. Pengaruh PGPR. Fungsi PGPR bagi tanaman yaitu memacu pertumbuhan dan fisiologi akar serta mampu mengurangi penyakit atau kerusakan oleh serangga. Fungsi lainnya sebagai tambahan bagi kompos dan mempercepat proses pengomposan. Pengurangan pestisida dan rotasi penanaman dapat memacu pertumbuhan populasi dari bakteri-bakteri yang menguntungkan seperti PGPR. Berikut adalah manfaat dari PGPR. Yang pertama adalah meningkatkan nutrisi mineral terlarut dan pengikatan nitrogen. Yang kedua, menghasilkan fitohormon, dan yang ketiga, menekan pertumbuhan patogen dalam tanah. Yang terakhir, meningkatkan daya tahan stres tanaman terhadap kekeringan, salinitas, dan racun-racun metal atau logam. Fungsi umum dari PGPR dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pemacu atau perangsang pertumbuhan, biostimulans. Yang kedua, penyedia unsur hara, biofertilizer, dan yang terakhir, pengendali patogen. Kelebihan PGPR sendiri yaitu menambah fiksasi nitrogen di tanaman kacang-kacangan, memacu pertumbuhan bakteri fiksasi nitrogen bebas, meningkatkan ketersediaan nutrisi lain seperti fosfat, belerang, besi, dan tembaga, memproduksi hormon tanaman, menambah bakteri dan cendawan yang menguntungkan, dan mengontrol hama dan penyakit tumbuhan. Dampak negatif dari pestisida kimia ini maka dibutuhkan teknologi alternatif untuk meningkatkan produksi pertanian yang lebih aman. Teknologi yang memungkinkan untuk dikembangkan dan relatif aman adalah pemanfaatan PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria.
PGPR ini tidak berdampak buruk bagi lingkungan, seperti pupuk kimia yang dapat membuat tanah subur namun tidak sehat. PGPR dapat mengembalikan tanah menjadi sehat karena merupakan pupuk organik cair. Pupuk ini tidak merusak mikroorganisme tanah yang membantu membuat unsur hara secara alami. Macam-macam akar tanaman sebagai bahan dasar PGPR, yaitu ada akar pisang, seperti pada gambar, akar bambu, dan akar alang-alang. Akar yang digunakan yaitu akar yang terdapat rhizobacterianya, yang ditandai dengan tumbuhnya akar-akar kecil putih di sekitar akar tunggal. Bahan pembuatan PGPR yaitu ada akar pisang, air, dedak atau bekatul, terasi, kapur sirih, serta mola pembuatan PGPR. Berikut adalah video pembuatan PGPR. Terdapat dua tahapan pembuatan PGPR. Yang pertama membuat biang PGPR dan yang kedua membuat PGPR dari biang PGPR. Tahap pertama, membuat biang PGPR. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan akar pohon pisang. Selanjutnya kita bersihkan daerah perakaran menggunakan skop. Motong akar pohon pisang menggunakan gunting. Setelah terkumpul, akar dicuci bersih untuk digunakan sebagai bahan biang PGPR. Cara membuat biang PGPR akar pisang. Alat dan bahan yang digunakan yaitu akar pohon pisang yang sudah dicuci, alat penumbuk, akar pohon pisang, sekop, gunting, dan air 1 liter. Langkah yang pertama yaitu ditumbuk 2,5 ons akar pohon pisang, dan kemudian yang kedua kita masukkan akar pohon pisang yang sudah ditumbuk ke dalam botol berisi 1 liter air. Yang ketiga yaitu ditutup rapat menggunakan tutup botol, kemudian dikocok atau diaduk. Yang keempat, media biang PGPR didiamkan selama 3 hari. Terdapat gelembung menandakan proses fermentasi berhasil. Tahap kedua yaitu membuat PGPR dari biang PGPR. Alat dan bahan yang digunakan yaitu dedak setengah kilo. Langkah yang pertama yaitu dimasukkan air 10 liter ke dalam panci. Kedua, dimasukkan dedak sebanyak setengah kilo. Yang ketiga, gula 3 sendok makan. Keempat, dimasukkan terasi sebanyak 1 bungkus. Kelima, dimasukkan sepucuk sendok makan kapur sirih. Keenam, diaduk sampai merata. Ketujuh, direbus sampai air mendidih. Sembari menunggu air mendidih, disaring biang PGPR yang telah difermentasi selama 3 hari yang akan digunakan sebanyak 1 gelas. Setelah mendidih, didiamkan, kemudian dipindahkan ke dalam wadah. Sembilan, setelah dingin, kita dapat memasukkan biang PGPR sebanyak 1 gelas ke dalam toples. Yang terakhir, ditutup toples menggunakan plastik dan ditali menggunakan tali rapia agar tidak ada udara yang masuk ketika proses fermentasi. Kesimpulannya, PGPR dapat digunakan sebagai pupuk organik cair dan dapat menjadi alternatif penggunaan pupuk kimia pada tanaman. PGPR dapat menjadi pemacu dan perangsang pertumbuhan tanaman, penyedia unsur hara, dan pengendali patogen. PGPR juga ramah lingkungan karena berbahan dasar organik. PGPR dapat dibuat dengan bahan dasar akar yang memiliki rhizobacteria pada akarnya, yaitu akar bambu, pisang, dan alang-alang. Berikut adalah contoh panjang akar yang diberikan PGPR dan tidak diberikan PGPR. Yang diberikan PGPR, akar tanaman lebih panjang, yang tidak lebih pendek. Contoh buah cabai yang diaplikasikan PGPR dan tidak diaplikasikan PGPR. Yang diaplikasikan PGPR, produksinya akan lebih baik dibandingkan tanaman cabai yang tidak diberikan PGPR. Sekian presentasi PGPR dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.